Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gua Irsan 56. Kali ini gua mau ngebahas tentang film yang baru rilis, yaitu Jurassic World Dominion. Kenapa gua mau bahas ini? Ya, selain karena memang filmnya baru, gue punya sesuatu yang perlu gue sampaikan supaya kalian tidak menyesal. Jadi sebisa mungkin gue ingin menyampaikannya secepat mungkin. Ya seperti biasa gue akan ngebahas film ini berhubungan dengan apa yang gue rasain, apa yang gue suka dan gak suka. Di awal mungkin gue kasih sinopsis dan penyebutan karakter-karakter yang akan muncul di film ini. Tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya. Ya, segmen ini seputar dengan pemain atau full cast and crew. Ini special shout out aja para pelaku film. Oke, full cast and crew dari Jurassic World Dominion. Film Jurassic World Dominion disutradarai oleh Colin Trevorrow, terus screenplay-nya oleh Emily Carmichael dan Colin Trevorrow, ditulis ceritanya oleh Derek Connolly dan Colin Trevorrow. Based on karakter yang dibuat oleh Michael Crichton. Cast dalam film-film ini sebenarnya nggak jauh berbeda dari film sebelumnya. Masih ada Chris Pratt sebagai Owen Grady, terus ada Bryce Dallas Howard sebagai Claire Deering, terus ada Laura Dern sebagai Ellie Sattler, dia yang main di Jurassic Park awal-awal ya. Terus ada Sam Neill sebagai Dr. Alan Grant di Jurassic Park awal-awal juga. Terus ada Jeff Goldblum sebagai Ian Malcolm. Gue suka banget nih sama ini orang. Gayanya nyentrik banget. Dia juga ada di Jurassic Park sebelumnya. Terus ada Mamoudou Athie sebagai Ramsey. Dia sebagai corporate communication yang membantu Alan Grant dan Laura Dern untuk mengungkap sebuah fakta nanti. Terus ada Isabella Sermon sebagai Maisie Lockwood. Ini adalah kunci penting peran dari si Isabella Sermon di film ini, karena tanpa dia tidak mungkin ada kejelasan. Nonton aja. Terus ada B.D. Wong sebagai Dr. Henry Wu, ada di film sebelumnya. Terus ada Omar Sy sebagai Barry Sam Ben. Ini yang buat yang nggak tahu, Omar Sy ini adalah pemeran Lupin di series Lupin atau Lupin bahasa Perancis gitu ya. Ya kurang lebih itu aja karakter-karakter utama yang mau gue mention. Mungkin kita lanjut ke segmen berikutnya terkait dengan cerita. Jadi gue akan ngebahas sinopsisnya dulu, terus gue bahas apa yang gue rasa tentang film ini. Oke, lanjut kita ke segmen berikutnya. Sinopsis dari Jurassic World Dominion. Ini gue bacain aja biar gampang. 4 tahun setelah kehancuran Isla Nublar, dinosaurus sekarang hidup dan berburu bersama manusia di seluruh dunia. Keseimbangan yang rapuh ini akan membuat keseimbangan dan membentuk masa depan baru untuk sekali dan secara keseluruhan antara manusia yang akan tetap menjadi predator puncak di planet bumi, yang sekarang harus berbagi dengan makhluk paling menakutkan dalam era baru. Makhluk paling menakutkan ini dimaksudkan adalah dinosaurus, antara dinosaurus yang sudah punah dibangkitkan kembali, dan ada juga dinosaurus yang hasil kloningan dengan pencampuran beberapa gen yang
mix lah istilahnya, yang dipaksakan untuk lebih sempurna dalam tanda kutip. Nah, buat lu orang yang mau nonton film ini, ada baiknya menonton dulu mulai dari, kalau bisa sih dari Jurassic Park 1 ya sampai seterusnya. Cuman kalau nggak sempet atau buru-buru, ya paling nggak lu nonton Jurassic World dulu, terus nonton Jurassic World Fallen Kingdom, baru abis itu nonton Jurassic World Dominion. Kenapa gue menganjurkan wajib menonton dari Jurassic Park 1? Karena di Jurassic World Dominion ini banyak karakter-karakter nostalgia yang ada di Jurassic Park 1 muncul lagi gitu. Kayak Dr. Alan Grant, Ian Malcolm, terus ada juga Ellie Sattler dan sebagainya. Ya, seperti franchise Hollywood yang lainnya, ketika ada karakter-karakter yang muncul kembali di film terbaru, itu menghadirkan sebuah kesenangan lah. Ada spark joy yang muncul ketika lo nonton ini. Tapi sayangnya eksekusi cerita di film Jurassic World Dominion ini sangat amat buruk. Kenapa gue bilang buruk? Karena fokus dari cerita ini bukan terkait dan terpusat lagi ke dinosaurusnya. Lebih ke masalah manusianya. Kalau di Jurassic World dan Jurassic World Fallen Kingdom kan jelas, ini manusia bikin sesuatu, terjadi kiamat, terus apa yang terjadi dengan dunia ini karena dinosaurus sudah mulai bebas dan lain-lain. Gimana caranya kita nyari solusi dan lain-lain. Gimana caranya menyelamatkan karakter utama, terus karakter pembantunya bisa jadi jagoan dan lain-lain. Sampai akhirnya benang merahnya ketahuan ya kan, bahwa siapa penjahatnya, siapa dibalik siapa yang baik dan ternyata jahat, begitupun siapa yang jahat ternyata baik. Kayak gitu di Jurassic World dan Jurassic World Fallen Kingdom. Kalau lo inget juga, cerita di Jurassic World dan Jurassic World Fallen Kingdom itu masih sangat amat berpusat ke masalah bisa dibilang kehancuran, kebodohan manusia yang sotoy membuat sesuatu hal yang memang seharusnya sudah punah gitu ya kan, malah dibangkitin lagi. Dan yang bikin rame kan sampai istilahnya ada Velociraptor dilatih gitu sama si Chris Pratt, yang mana itu premis yang cukup lucu ya, mencoba mengendalikan dinosaurus yang sebenarnya hasil dari cloningannya manusia gitu. Sedangkan di Jurassic World Dominion ini enggak. Sudah hidup berdampingan dengan para dinosaurus. Masalah-masalah yang muncul itu adalah kayak lu nonton film aksi penjahat pada umumnya yang ada di Hollywood. Kayak dia menggelapkan apa, di sini konteksnya ngegelapin dinosaurus. Terus mereka sok-sokan untuk mencoba menyelamatkan dunia, tapi ternyata lo cuman menyelamatkan orang, yang gitu-gitu. Dan ceritanya udah mulai gak terpusat ke dinosaurus atau ke kehancuran akibat dari kebodohan manusia yang menyebabkan dinosaurus ini jadi liar gitu loh. Kalau di 2 film sebelumnya kan kayak gitu. Aneh banget. Gua gak suka banget dengan jalan cerita yang ada di sini. Nih, gue baca salah satu komen yang ada di IMDb. Dia ngasih judulnya gini, a generic lifeless adventure movie that happens to have dinosaur. Jadi ini cuman film petualangan yang ada dinosaurusnya, udah gitu aja. Secara singkat, padat, dan tepat, harusnya itu yang gue sampein sih anyway. Oke, mungkin kita lanjut ke segmen selanjutnya tentang apa yang gue suka dan apa yang gue gak suka tentang film ini. Ya gitu aja. Untuk apa yang gue suka dari film ini, tentunya pertama adalah pemain-pemainnya ya. Maksud gue acting dari
Chris Pratt, terus acting dari Bryce Dallas, Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum, Mamoudou Athie, ada Omar Sy juga. Itu sangat amat menyenangkan. Mereka mendalami karakter yang gue rasa pas lah dengan yang mereka bawakan. Nggak berlebihan, nggak kekurangan juga gitu loh. Pokoknya pas. Terus secara CGI tentunya CGI-nya lebih maju untuk beberapa eksekusi yang khususnya dinonya doang gitu ya. CGI-nya juara. Tapi ada tapinya, gue akan bahas itu di kekurangan. Secara gampangnya ekspektasi gue untuk ngelihat eksekusi gimana caranya mereka bikin dinosaurus ini secara computerized lah ya, CGI dan mungkin ada secara fisik computerized gitu, itu cukup terpuaskan. Meskipun beberapa kekurangannya terlihat yang akan gue bahas di bagian kekurangan nanti. Terus yang gue suka lagi adalah Jurassic World Dominion ini adalah last chapter atau chapter terakhir untuk menutup semua franchise Jurassic Park dan Jurassic World. Dan gue rasa itu adalah pilihan yang tepat. Semoga tidak ada lanjutannya lagi karena menurut gue ini cukup buruk. Sudah terlalu dragging dan ibaratnya sapi perah atau anduk basah gitu ya. Ini udah diperes sampai kering sampai kayak nggak tahu lagi mau diapain kalau dilanjutin lagi. Yaitu barusan tadi kelebihannya. Cukup 3 aja. Untuk selanjutnya kita bahas kekurangan. Kekurangannya seperti yang sudah gue sebutkan di awal adalah di jalan cerita tidak terpusat ke dinosaurus lagi, lebih ke manusia. Terus seperti yang dibilang salah satu komentator dari IMDb dengan akun Fishmode, a generic lifeless adventure movie that happens to have dinosaur. Ya, ini cuman film adventure yang ada dinosaurusnya, nothing much. Kalau lu nonton Jurassic World dan Jurassic Fallen Kingdom, lu terpesona dengan apa yang dihadirkan. Untuk Jurassic World Dominion, lu nggak bisa berekspektasi banyak. Jadi sebisa mungkin lower your expectation lah. Kalau emang lu mau lanjutin nonton ke chapter ketiga dari Jurassic World franchise. Kedua, kekurangannya di CGI yang tadi gue sebut di kelebihan. CGI-nya kasar banget di awal dan beberapa part di akhir. Sequence scene-nya ketika Chris Pratt ngelus dinosaurus lah, ketika ada dinosaurus berdampingan sama aktor, aktris yang ada di satu layar gitu ya, itu kasar banget. Gue kayak ngeliat editan YouTuber gitu. Aneh, agak menyebalkan. Dan gue ngerasa kayak kok apa sih, kenapa sih kenapa harus kayak gini gitu. Maksud gue jadi yang niatnya gue menikmati sinematografi dengan scene-scene mewah kayak di Jurassic World dan Jurassic World Fallen Kingdom, Dominion ini enggak, semua kelihatan murah, benar-benar kelihatan kasar, nggak ngeblend. Bahkan yang nggak ada dinosaurusnya pun eksekusinya tuh kasar banget, nggak rapi gitu. Kelihatan banget kayak CGI-nya ini nggak semulus itu gitu loh. Beda deh, lu bandingin aja lu kalau nonton Jurassic World dan Jurassic World Fallen Kingdom, itu masih seru lah, lu masih seneng ngikutinnya, ngelihat anjir bisa gini ya bikin CGI yang hampir bisa dibilang hyper reality. Yang di Jurassic World Dominion ini enggak. Bahkan ada yang komentar di salah satu komentar di ini ya, trailer apa di postingan movie influencers gitu di Instagram. Ini cuman kayak film Barney 3D dengan graphic card
yang bagus gitu loh kalau ibarat game. Asli jelek banget. Dan ya gimana ya, sini Pak Steven Spielberg sebagai eksekutif produser agak lucu juga ya. Dia kayaknya jangan-jangan idealismenya mulai turun. Sumpah menyebalkan untuk menonton Jurassic World Dominion dengan ekspektasi lo bisa menikmati CGI-nya. Lo akan sangat amat kecewa di awal sampai ke tengah. Terus di tengah mungkin lo akan puas karena jarang ada aktornya atau jarang ada CGI yang harus di satu scene itu harus ada aktor dan dinonya gitu. Mungkin lo akan bisa menikmati ya di situ. Tapi pas di awal menuju ke tengah, terus tengah menuju ke akhirnya, very very bad. Gue kayak ngerasa nonton nih PH-nya kayaknya nggak dibayar layak gitu. Jelek sih eksekusinya secara CGI. Ya mohon maaf nih kalau dibandingin sebelumnya sih jauh ya, please deh. Ini udah 2022 dan lu yang harusnya sudah mengembangkan CGI perfilman segimanapun kan harusnya meningkat. Ini malah makin turun, malah jeblok. Aneh. Itu tadi kekurangan kedua. Kekurangan ketiga ya itu sebenarnya secara franchise gue ngerasa ini tuh udah kering banget ya, udah kayak nggak tahu mau diapain lagi. Sedangkan yang dua terakhir udah cukup sebenarnya kalau mau ditutup, tapi enggak kan, kenyataannya tetap dilanjutin. Gua rasa kalau misalkan ada kelanjutannya lagi sih harus dengan nama franchise baru, nggak bisa lagi pakai nama Jurassic World. Udah terlalu jelek Jurassic World Dominion. Sumpah jelek. Nah, secara keseluruhan film ini gua kasih nilai 6 dari 10. Kenapa 6 dari 10? Menghargai nama besar franchise. Terus gua menghargai juga para aktor dan aktris yang sudah berkecimpung di film ini gitu ya. Mereka sangat amat profesional. Secara acting mereka udah gak bisa diragukan, tapi eksekusi antara CGI dengan manusianya itu sangat amat buruk dan harusnya bisa lebih bagus lagi. Dan gue gak ngerti kenapa Steven Spielberg bisa approve untuk ini. Ini bukan levelnya Steven Spielberg sih. Ya 6 dari 10 untuk Jurassic World. Itu aja sih dari gue di episode kali ini. Gue gak mau panjang-panjang karena gue kesel. Tahu gitu gue gak nonton buru-buru Jurassic World Dominion. Oke, itu aja. Thank you. Sampai jumpa di episode lain. Gue Irsan 56 pamit. Bye-bye. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan56 pamit. Ciao.